Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Cantika membulatkan matanya sempurna, mendengar pernyataan itu dari lelaki di sampingnya. Nyaris tak percaya, sampai-sampai dia menganggapnya sebuah lelucon. Tidak mungkin seorang Samir kan mencintainya, punya rasa terhadap dirinya, yang hanya seorang wanita biasa, tak sebanding dengan lelaki itu. Sedangkan Samir adalah pria keturunan India yang memiliki banyak aset di mana-mana. Pasti banyak kawanan wanita yang sebanding dengan lelaki itu gencar mendekati. Sedangkan dia, "Om, bercandakan," jawabnya tertawa kecil menggeleng. Cantika menarik tangannya, matanya enggan bertatapan langsung. Ia merasa ada yang berbeda dalam hatinya, debaran jantungnya juga memompa lebih kencang. Seketika tubuhnya juga menghangat, semua itu bercampur aduk di dalam sana. Samir meraih tangannya kembali, sontak pandangannya pun menarik ke samping. Mata mereka saling beradu. Ia perhatikan tak ada keraguan di mata lelaki itu. "Saya serius, Cantika," jawab Samir menatapnya lekat. "Saya mencintaimu sudah sejak lama, memperhatikan kamu di setiap gerak-gerikmu." Samir melepas pegangan tangan mereka perlahan. Kemudian menarik pandangannya lurus ke depan. "Saya kecewa setelah dengar kamu menikah sama Nathan waktu itu. Tapi nggak ada yang bisa saya lakukan selain mengikhlaskan kamu." Samir menjedanya sebentar. Ia menoleh lagi ke samping, memandangi wajah Cantika yang semakin hari semakin mempesona di matanya. "Apa kamu ingat sama seseorang yang selalu memberikan kamu bunga? Selalu memberikan kamu hadiah di setiap momen khusus?" Lantas menanyakan sesuatu kepada Cantika. Wanita itu tak butuh waktu lama untuk menjawabnya. Langsung mengangguk, tertanda Cantika mengingat semua momen itu. "Itu semua saya yang kasih, Tik. Sudah sejak pertama kali kita ketemu, saya sudah mengagumimu diam-diam. Sejak kamu menemani Angga syuting iklan pertama kalinya waktu itu. Kita awal ketemu." Samir tersenyum kecil jika mengingatnya. Betapa waktu itu ia tak bisa tidur semalaman kepikiran dengan sosok yang baru ditemuinya. "Saya juga kan yang menghubungi kamu lewat kontak handphone." Cantika mengangguk lagi, semua yang terucap dari mulutnya tak satu pun luput dalam ingatan wanita itu. "Kamu tahu, saya dapat nomor handphone kamu dari mana?" tanya Samir, terkekeh lagi. Merasa lucu jika mengingat flashback hidupnya yang penuh tantangan itu. Cantika cuma bisa menggeleng sebagai jawabannya. Jujur, ia masih tertegun tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mulutnya sulit sekali untuk digerakkan, bahkan suaranya tertahan di pangkal tenggorokan. "Saya sampai minta ke abangmu waktu itu, dengan alasan pengen tawarin jadi model di iklan terbaru saya," ungkap Samir, menertawakan dirinya yang sudah membohongi Angga demi nomor telepon gadis pujaannya. "Dan apa itu nggak cukup untuk membuktikan kalau saya serius dengan ucapan saya?" Sambil menatap penuh harap, Samir kembali menggenggam tangannya erat. Entah harus bahagia atau sedih mendengar cerita barusan. Yang jelas, Cantika masih belum bisa menerima lamaran dari lelaki manapun. Mengingat dirinya sedang menjalani masa idah, beria saja dia tidak berani takut kena fitnah. Sementara Samir terang-terangan ingin mengajaknya menikah. Secara logika siapa yang tidak mau dinikahi lelaki seperti Samir yang memiliki segalanya? Bukan cuma harta, tahta, tetapi juga cinta yang besar untuknya. Tetapi ia tak mau egois dengan dalih dia butuh itu semua. Yang menjadi prioritasnya adalah statusnya yang baru saja menjadi janda. Bahkan belum genap 1 minggu. Status itu ia sandang. "Tapi Om, kamu tidak harus menjawab sekarang, Cantika. Saya paham posisi kamu saat ini. Yang terpenting, saya sudah katakan semuanya ke kamu." Diusapnya lembut rambut pirangnya oleh Samir, seraya menunjukkan senyuman yang menghangatkan hati. "Beristirahatlah, sepertinya kamu sangat kelelahan." Samir mengangguk, memberikan kesempatan untuk dirinya ke kamar. Cantika cuma bisa menangis di depan lelaki itu, menangis sesegukan tanpa sebab. "Kamu kenapa?" Samir menyelipkan rambutnya yang hampir menutupi wajahnya ke belakang telinga. "Kok nangis?"
Cantika tak kuasa menjawabnya. Wanita itu langsung menghambur ke dalam dekapan Samir. Menangis di pelukan. Samir memutuskan menginap di rumah itu. Sementara keadaan di luar tidak memungkinkan dirinya pulang. Efek kelelahan, Samir ketiduran di ruang TV, di sofa ruangan itu. Tanpa selimut yang menutupi tubuhnya. Sementara sejak tadi mulutnya mengigau. Sementara Cantika tak kunjung bisa memejamkan mata. Masih tak percaya dengan kejadian yang baru saja ia alami. Bukan hanya itu, di balik kesusahan dan kesedihan yang diterima dari Nathan, ada cinta besar untuknya dari lelaki lain yang tak pernah ia sadari. Ya Allah, inikah jawaban atas cobaan yang Engkau berikan padaku? Ucapnya, menengadahkan tangan usai sholat malam. Air matanya kembali merembes, perjuangan yang tak sebentar menanggung perih yang luar biasa. Bahkan sampai membekas di relung jiwanya. Jika memang iya, berikan hamba kesiapan untuk menerima dan berikan keikhlasannya untuk menerima semua dariku ya Rob. Selesai berdoa, Cantika menaruh kembali perlengkapan sholatnya di tempatnya. Ia melirik ke meja rias. Ternyata dia lupa membawa air minum ke atas. Cantika keluar untuk mengambilnya di dapur. Setelah sampai di ruang TV, ia melihat Samir tertidur di sofa, dengan tangan yang melipat di dada, dan tubuhnya menggigil. Om. Didekatinya, Cantika memeriksa suhu tubuh Samir. Ya Allah, Om Samir demam. Cantika, saya ingin kamu menjadi istri saya. Bahkan di alam bawah sadarnya pun masih menyebut nama wanita itu. Cantika terhenyak, kagum. Om gak apa-apa kan? Cantika berusaha membangunkan, tetapi sepertinya tidur Samir sangat lelap, sampai tak mendengarnya. Cantika balik lagi ke atas, masuk kamar untuk mengambil selimut. Setelah itu diselimuti di tubuh Samir. Badannya panas, kayaknya harus dikompres dulu deh. Cantika ke dapur untuk mengambil perlengkapannya. Lap yang sudah dibasahi air dingin, ia tempelkan ke kening Samir. Cantika bisa melihat dengan jelas wajah lelaki itu dari dekat. Meski usianya tak lagi muda, Samir memiliki wajah yang kencang. Nyaris tak ada kerutan di wajah lelaki itu. Membuatnya memuji dalam hati. Masya Allah, dia tampan sekali. Gumamnya pelan. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, penuh dengan masalah-masalahnya. Itu dilakukan berulang-ulang kali oleh Cantika, sampai suhu di tubuh Samir normal kembali. Kumandang azan subuh sudah terdengar. Samir terbangun untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Akan tetapi setelah ia membuka mata, yang ia lihat pertama kali adalah wajah Cantika yang menempel di pundaknya. Wanita itu terlelap, usai mengompresnya semalaman. Cantika, ucapnya pelan, tak mau mengganggu tidur wanita itu. Sebentar, ia berada di posisi itu, membiarkan pundaknya untuk sandaran wajah cantiknya. Sampai membayangkan suatu saat nanti, jika mereka bersatu. Pertama yang akan ia lihat setelah bangun tidur adalah wajah cantik istrinya, yang sekarang ada tepat di dekatnya. Mungkin dia kecapekan, sampai nggak dengar suara azan. Ucapnya lagi. Entah mengapa gejolak dalam dadanya tak bisa dikendalikan untuk sekedar memandangi wajah cantik wanita itu. Apalagi bibir mungilnya, seolah menjadi daya tarik untuknya melakukan hal yang lebih dari sekedar memandangi. Perlahan, wajahnya ia dekatkan. Dikecupnya pucuk kepala Cantika, karena cuma itu yang bisa ia jangkau. Perlakuannya barusan mengusik tidur Cantika. Wanita itu mulai bergerak. Merasa bingung berada di tempat berbeda. Sialnya, wajahnya mendongak ke atas untuk memastikan apa yang ia gunakan untuk alas kepalanya. Betapa terkejutnya saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Samir yang sudah tersenyum manis untuknya. Om,